fungsi luhur yang lain, kemudian merosotnya atau menurunnya hubungan atau interaksi sosial, dan di mana untuk demensia atau pikun ini bersifat secara kronik progresif ya, cenderung makin berat. Untuk manifestasi dari manifestasi klinis dari demensia atau gejala pikun itu seringkali adalah di sini saya sebutkan perubahan perilaku seperti curiga yang tidak beralasan, kemudian tidak ada semangat hidup, kemudian adanya gangguan tidur, ya, kemudian adanya perubahan perilaku dan terjadi gangguan di hubungan sosial. Selain itu juga ada kemunduran secara intelektual, ya. Contoh dari kemunduran fungsi intelektual adalah mungkin pasien-pasien lupa apabila bertemu dengan orang, nama seseorang, ya, kemudian lupa dengan wajah atau suara, kemudian kalau meletakkan barang-barang dia juga lupa, seperti meletakkan kunci atau kacamata. Dan apabila pasien orang-orang dengan demensia pergi keluar dari rumah sering kesasar ya, atau tidak lupa untuk jalan pulangnya. Kemudian ada gangguan dalam berbahasa, seringkali lupa akan bicara apa, akan hendak apa yang akan diucapkan, ya. Kemudian juga terdapat penurunan dalam berhitung. Ya, selain itu orang-orang atau lansia yang menderita demensia atau pikun, gangguan terjadi gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, bahkan bisa terjadi adanya apa ya, tidak memperdulikan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, secara epidemiologi, lansia yang berusia lebih dari 65 tahun itu menderita demensia atau pikun sebesar 5%. Kemudian apabila usia sudah lebih dari 85 tahun, menderita demensia sebesar 20-40%. Demensia di sini ada yang demensia tipe Alzheimer ataupun demensia vaskuler, di mana kalau demensia yang tipe Alzheimer itu pasien yang menderita demensia usianya biasanya 65 tahun, di mana pada laki-laki atau pria prevalensinya sekitar 0,6% dan untuk wanita 0,8%. Kemudian untuk demensia yang tipe vaskuler lebih banyak pada lansia yang berusia 60 sampai 70 tahun dan laki-laki lebih banyak. Ya, jadi sekitar 10 sampai 15% pasien bisa menderita kedua jenis demensia, baik itu Alzheimer ataupun vaskuler. Kemudian apakah dari penyebab demensia atau pikun? Yang pasti penyebab dari demensia atau pikun mungkin ada faktor-faktor psikologi seperti adanya stresor-stresor yang menyebabkan seseorang itu menjadi stres, kemudian adanya gaya hidup yang jelek seperti merokok, kurangnya beraktivitas, jadi lebih banyak diam sehingga menimbulkan obesitas ya atau kegemukan. Kemudian makan makanan yang tidak sehat, kemudian adanya penyakit-penyakit yang melatar belakangi seperti diabetes, kemudian hipertensi, kemudian adanya penyakit jantung, kemudian stroke, dan mungkin apabila sering minum minuman beralkohol bisa juga karena penggunaan alkohol.
Menurut Asosiasi Psikogeriatri Internasional, demensia ini bisa menimbulkan gangguan di perilaku ataupun gangguan di psikologi yang sering kita sebut dengan BPSD atau Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Jadi di mana manifestasi klinis dari BPSD itu dari gejala perilaku terjadi seperti inhibisi, agitasi, wandering, kemudian katastrofik atau reaksi ledakan amarah. Ya, atau sedangkan untuk gejala psikologis yang sering terjadi pada lansia yang BPSD itu gejala moodnya seperti terjadi depresi, kemudian apatis, bisa juga terjadi kecemasan, atau bahkan pada lansia yang menderita demensia dengan BPSD bisa timbul gejala psikotik seperti adanya waham, halusinasi, dan misidentifikasi. Untuk gejala perilaku sendiri, yang pertama disinhibisi, ini artinya pasien berperilaku impulsif, menjadi mudah terganggu, emosinya tidak stabil, memiliki wawasan yang kurang sehingga sering menghakimi dan tidak mampu mempertahankan tingkat perilaku sosial sebelumnya. Gejala lain mungkin bisa menangis, kemudian bahkan bisa euforia atau senang yang berlebihan, bisa juga terjadi agresi verbal, ataupun bisa juga terjadi agresi fisik terhadap orang lain ataupun benda-benda yang di sekitarnya. Selain itu, gejala disinhibisi ini ada lagi seperti perilaku melukai diri sendiri, ataupun disinhibisi yang seksual, dan agitasi motorik. Ini adalah contoh-contoh perilaku fisik yang non-agresif dan perilaku fisik yang agresif. Untuk perilaku fisik yang non-agresif terjadi kegelisahan, kemudian manerisme yang berulang, kemudian mencoba mencapai tempat yang berbeda, menangani sesuatu secara tidak sesuai, menyembunyikan barang, kemudian berpakaian tidak sesuai atau bahkan bisa tidak berpakaian, dan menghukum berulang. Sedangkan untuk perilaku yang agresif seperti memukul, mendorong, menggaruk atau mencakar, kemudian merebut barang, bahkan dengan orang lain itu bisa berbuat kejam, bisa menendang sampai menggigit. Kemudian untuk perilaku verbal yang non agresif itu terjadi negativisme atau penolakan, ya. Kemudian tidak menyukai apapun, bisa juga meminta perhatian, kemudian berkata-kata seperti seorang bos, ya. Kemudian ada mengeluh, ada interupsi yang relevan dan interupsi yang irrelevan. Sedangkan perilaku verbal yang bersifat agresif seperti menjerit, mengutuk, kemudian merangkai, kemudian mengeluarkan suara-suara yang aneh. Ya, gejala perilaku yang lain mungkin yang berhubungan dengan gangguan ritme diurnal seperti jam tidur biologis, ya, itu yang kita sebut dengan sundowning. Jadi adanya perilaku agitasi baik itu verbal ataupun fisik yang terjadinya pada saat matahari terbenam atau terutama pada malam hari. Jadi pasien-pasien dengan demensia yang mengalami BPSD ini bisa teriak-teriak pada malam hari, kemudian keluar pada malam hari atau mengembara. Gejala perilaku berikutnya adalah wandering. Wandering itu contohnya adalah berulang kali memeriksa atau mencari keberadaan caregiver atau keluarganya mungkin, kemudian sukanya menguntit, ya, berjalan tanpa tujuan, ya, berjalan waktu malam, aktivitas yang berlebihan, kemudian mengembara, sukanya jalan tapi tidak bisa menemukan jalan pulang, dan berulang kali mencoba untuk meninggalkan rumah. Gejala perilaku berikutnya adalah adanya ledakan amarah yang katastrofik, ya. Jadi ledakan amarah ini timbulnya secara tiba-tiba berkaitan dengan meningkatnya aktivitas dan perilaku agresif. Tetapi tidak ada hubungan antara ledakan marah dengan adanya penampilan sikap yang misalnya apati, depresi, atau kegelisahan. Untuk gejala psikologis yang timbul, yang pertama di sini depresi. Ini terjadi sekitar 40-50% pada pasien demensia yang BPSD.
dengan adanya depresi sebelumnya, ini akan memperburuk defisit kognitif dari pasien. Dan kita harus mempertimbangkan apabila ada kondisi seperti ini ya. Yang pertama adalah adanya mood depresi yang meresap, kemudian adanya anhedonia, kemudian adanya pernyataan yang menyalahkan dirinya dan keinginan untuk mati. Dan yang terakhir adalah adanya riwayat depresi pada keluarga atau pasien sebelum timbulnya demensia. Kemudian gejala psikologis berikutnya adalah apatis, yaitu terjadi 50% pada demensia yang tahap awal dan menengah, terutama demensia pada demensia yang Alzheimer dan demensia lainnya. Di sini pasien menunjukkan kurangnya minat dalam kegiatan sehari-hari, kemudian kurang minat dalam perawatan diri, adanya penurunan dalam interaksi sosial, dalam ekspresi wajah, suara, respon emosional, dan inisiatif. Pasien-pasien dengan demensia, dengan kecemasan akan mengekspresikan keprihatinan mengenai masalah keuangan, masa depan, kesehatan, dan kegiatan seperti berada jauh dari rumah. Karakteristik gejala yang muncul, seringkali pasien-pasien demensia ini takut apabila ditinggal sendirian, dan takut ini dianggap fobia apabila kecemasannya di luar batas kewajaran. Ya, kadang-kadang juga pasien juga merasakan takut ada di kerumunan, kemudian kalau diajak melakukan perjalanan di situasi yang gelap ataupun aktivitas. Kemudian gejala psikologis berikutnya adalah gejala psikotik yang sering muncul adalah waham. Waham di sini yang umum terjadi yang pertama adalah adanya waham bahwa barang kepunyaannya telah dicuri oleh keluarga ataupun orang lain, merasa bukan rumahnya itu bukan kepunyaannya atau misidentifikasi. Kemudian ada juga perasaan atau pikiran pasangan atau caregiver-nya adalah seorang penipu yang kita sebut dengan sindrom Capgras ya. Kemudian adanya merasa ditinggalkan atau diabaikan, kemudian merasa suaminya tidak setia. Kemudian gejala psikotik berikutnya yang bisa muncul pada pasien-pasien demensia adalah adanya halusinasi. Halusinasi ini frekuensinya berkisar dari 12 sampai 49%, di mana halusinasi yang sering terjadi adalah halusinasi visual sekitar 30% pasien, dan ini lebih sering terjadi pada demensia yang bersifat moderat dibandingkan yang ringan. Gambaran halusinasinya untuk yang halusinasi visual adalah gambaran orang-orang atau hewan. Untuk halusinasi auditorik itu terjadi sekitar 10%. Gejala psikologis berikutnya adalah misidentifikasi, yaitu kesalahan persepsi stimuli eksternal. Jadi merasa adanya kehadiran orang-orang di rumah pasien sendiri yang kita sebut dengan border phantom syndrome, ya. Kemudian kesalahan identifikasi diri pasien sendiri, tidak mengenali bayangan diri sendiri di cermin, kemudian kesalahan mengidentifikasi orang lain, kemudian terjadi kesalahan mengidentifikasi peristiwa yang di TV. Ya, contohnya pasien mengimajinasikan peristiwa yang ada atau berita yang ada di TV itu secara nyata. Pasien-pasien dengan demensia, baik ini BPSD ataupun dengan demensia, harus mendapatkan penata laksanaan. Penata laksanaannya bisa dengan non farmakologi dan farmakologi. Mungkin untuk farmakologi bisa diberikan obat-obatan, sedangkan non farmakologi seperti perhatian dari orang-orang yang sekitarnya, ya dari keluarga ataupun caregiver-nya, yang mungkin nanti akan lebih lanjut diterangkan oleh narasumber yang kedua. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi demensia atau pikun, maka seorang keluarga harus memahami bahwa mempunyai lansia di dalam
keluarganya tersebut sehingga berusaha membuat bahagia lansia yang ada di keluarga tersebut. Kemudian mungkin olahraga ataupun makan makanan yang gizinya cukup ya supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan demensia ya sehingga dengan pencegahan tersebut maka kita bisa hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan mengenai apa itu demensia serta bagaimana gejala-gejala perilaku dan psikologis pada demensia itu sendiri atau yang biasanya kita singkat dengan BPSD serta sedikit gambaran tentang bagaimana terapinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Titis Hadiati, spesialis kesehatan jiwa. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua kepada Dr. Natalia Dewardani, spesialis kesehatan jiwa untuk menyampaikan materinya dengan judul tips untuk caregiver demensia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Kecil. Ya. Berikutnya. Ya, terima kasih Dr. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menyampaikan materi tips untuk caregiver dengan demensia. Ya, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Titis tentang demensia. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang demensia, di mana sebetulnya tipe demensia itu ada banyak. Namun dari banyak tipe demensia itu seperti demensia vaskuler, demensia Lewy body, demensia Alzheimer itu adalah yang terbanyak. Jadi 60-70% demensia itu adalah tipe yang Alzheimer ini. Dan ternyata 36,5 juta orang di dunia itu menderita demensia, itu data 2011. Nah, jadi data saat ini 2021 itu bisa lebih banyak lagi. Bahkan ada satu kasus demensia per 4 detik. Nah, sehingga mengatasi faktor resiko penyakit vaskuler seperti diabetes, hipertensi, obesitas, merokok, dan inaktivitas fisik seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Titis, itu penting untuk mencegah adanya demensia. Karena kalau memang sudah sampai ada demensia, itu bisa mengakibatkan adanya pengeluaran yang cukup banyak, yaitu sekitar 604 triliun dolar dihabiskan untuk demensia. Itu data 2010, apalagi tahun 2021 ini. Nah, ternyata demensia itu memiliki aspek psikiatri. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Titis, ini saya hanya menambahkan sedikit. Jadi ada gejala apati. Jadi orang demensia seringkali menarik diri, tidak ada motivasi dan juga hilang minat. Ada juga orang dengan demensia itu ada memiliki gejala agresi, baik agresi verbal, misalnya dia marah-marah atau teriak-teriak, ataupun agresi fisik, misalnya suka menarik-narik sesuatu, atau misalnya dia suka menyakiti orang lain, misalnya memukul ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian gejala agitasi, misalnya berjalan-jalan tanpa tujuan atau wandering, sehingga kita sering menemukan orang dengan demensia itu dikeluhkan oleh keluarganya hilang. Ternyata dia sudah jalan-jalan, kemudian dia lupa jalan pulang. Nah, orang dengan demensia juga seringkali tidak bisa tidur, sehingga memiliki gangguan tidur. Dan ada melakukan perilaku yang berulang-ulang. Misalnya berulang-ulang menanyakan letak handuk. Jadi menanyakannya bisa 1, 2, bahkan bisa 5 kali, bahkan 10 kali. Jadi keluarganya yang tadinya menjawabnya itu enak, aduknya di mana? Itu di belakang Bapak. Lama-lama ketika dia menanyakannya sudah sampai 5 kali, dari keluarga bisa menjawabnya, itu loh Pak di belakang Bapak. Nah, jadi bisa lebih keras dan dengan mimik yang tidak menyenangkan. Nah, seringkali orang dengan demensia itu tidak ingat apa yang membuat dia menanyakan hal itu, tapi mimik muka yang tidak menyenangkan itu dia ingat. Nah, seringkali orang dengan demensia itu juga memiliki gejala psikotik, jadi bisa memiliki halusinasi atau waham, dan juga ada gejala depresinya.
Jadi mereka kadang-kadang menangis, sedih, tidak berdaya, cemas, ataupun ada perasaan bersalah. Nah, kemudian kalau misalnya ada gejala perilaku pada demensia, apa sih yang perlu kita perhatikan sebagai caregiver? Nah, jadi kalau ada gejala perilaku pada demensia, alangkah baiknya kita melihat per satu perilaku itu ada atau tidak pencetusnya. Jadi awalnya apa yang dilakukan oleh bapak atau ibu sehingga kok kemudian tiba-tiba dia gelisah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian jadi kita mengenali dulu pencetusnya, kemudian perilakunya apa, terus kemudian konsekuensi dari perilaku tersebut apa. Misalnya pencetusnya adalah ada renovasi rumah, terus kemudian akhirnya bapak menjadi marah-marah karena dia merasa rumahnya sudah bagus kok rumahnya dihancurkan, akhirnya dia marah-marah. Kemudian konsekuensinya, jadi dia melarang tukang untuk datang. Setelah dijelaskan untuk renovasi, si bapak ini juga kurang bisa mengerti. Nah, jadi kita perlu mengerti pencetusnya apa dari perilaku tersebut dan konsekuensinya apa, sehingga kita bisa lebih memahami apa yang menyebabkan adanya perilaku tersebut pada seseorang dengan demensia. Karena kalau kita tidak memahami, jadi ketika kita melihat ada perilaku yang tidak menyenangkan dari orang dengan demensia, biasanya keluarga atau caregiver itu hawanya tuh pengen marah duluan. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu penyebabnya, itu akhirnya kita jadi lebih bisa memaklumi. Oh, ternyata renovasi rumah yang mau membuat kamar baru misalnya sehingga ada tembok yang perlu dihancurkan, itu memicu perilaku marah-marah Bapak sehingga konsekuensinya akhirnya Bapak melarang tukang untuk datang. Misalnya seperti itu. Nah, jadi gejala perilaku pada demensia itu penting bagi kita untuk tahu penyebabnya. Nah, di sini akan saya bahas 5 hal yang bisa menjadi penyebab gejala perilaku pada orang dengan demensia. Bisa jadi karena ketidaknyamanan fisik. Misalnya, seorang demensia yang sulit buang air besar bisa mengeluhkan perutnya tidak nyaman. Kemudian dia ke kamar mandi berulang kali, menolak makan, bahkan mungkin marah-marah. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa pencetusnya itu adalah ketidaknyamanan fisik, yaitu sulit buang air besar, menyebabkan perilaku marah-marah, sehingga konsekuensinya dia juga ada perilaku bolak-balik ke kamar mandi. Kalau misalnya kita tidak paham kan, keluarga bisa marah-marah. Bapak ngapain sih bolak-balik kamar mandi? Itu kan basah, ibaratnya jadi airnya kemana-mana, misalnya seperti itu. Kemudian stimulasi berlebihan. Acap kali, suara keras dan lingkungan yang ramai itu merupakan stimulus yang memicu perilaku tertentu pada demensia. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa penyebab si bapak atau ibu dengan demensia itu ketakutan adalah suara keras atau lingkungan yang ramai, mungkin kita bisa mengalihkan perhatian bapak untuk melakukan hal lain sehingga tidak terlalu terganggu dengan stimulasi yang berlebihan tersebut. Kemudian penyebab yang ketiga adalah lingkungan yang tidak dikenal. Jadi seringkali orang dengan demensia biasanya mereka akan sudah hafal lingkungan rumahnya. Namun ketika dia berada di situasi yang tidak mereka kenal, bisa jadi membuat perilaku orang dengan demensia menjadi bingung. Nah, itu lingkungan yang tidak dikenal. Padahal lingkungan yang selama ini dia kenal, misalnya rumah yang sudah 50 tahun dia tinggali pun bisa jadi situasi yang tidak dikenali oleh orang dengan demensia. Misalnya hanya karena catnya ganti atau tatanan rumah diganti sedikit, itu bisa membuat orang dengan demensia tidak mengenali lingkungannya, terus kemudian dia jadi perilakunya bingung dan ingin pulang ke rumah saja karena dia merasa tidak mengenali lingkungan saat ini yang tatanan furniture ataupun wallpaper atau warna catnya itu ganti. Kemudian penyebab keempat yang bisa menyebabkan gejala perilaku pada orang dengan demensia adalah tugas yang rumit. Karena orang dengan demensia, kalau demensianya itu sudah mulai berat, mereka memiliki kesulitan untuk melakukan hal sehari-hari yang bagi mereka rumit. Misalnya, lupa runtutan gosok gigi, lupa runtutan memakai baju,
atau frustasi misal saat menggosok gigi dan memakai baju itu. Kemudian penyebab kelima yang bisa terjadi adalah interaksi yang membuat frustasi. Misalnya interaksi dan komunikasi antara anggota keluarga yang membuat frustasi bisa menjadi penyebab perilaku. Buah merah. Seperti tadi contohnya interaksi yang membuat frustasi. Contohnya tadi menanyakan handuknya di mana. Nah, terus kemudian anggota keluarga menjadi marah-marah. Pak, tadi kan sudah dikasih tahu, kenapa sih nanya berulang-ulang terus? Dari tadi kan saya udah bilang handuknya di sini, seperti itu. Nah, kalau kita tidak memahami bahwa Bapak itu mengalami demensia sehingga dia sudah bertanya, kemudian lupa jawabannya, akhirnya dia bertanya lagi, menyebabkan keluarga jadi mudah marah ke orang dengan demensia. Sehingga sangat penting mengetahui penyebab dari gejala perilaku pada demensia untuk membuat keluarga jadi lebih memahami apa yang menyebabkan perilaku orang dengan demensia tersebut seperti itu, sehingga akhirnya bisa mengurangi rasa frustasi atau rasa marah. Ya. Kemudian hal lain, ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita bisa melakukan terapi yang bukan obat. Misalnya kalau tadi penyebabnya adalah lingkungan yang stimulasi berlebihan misalnya. Kita bisa dengan modifikasi lingkungan. Misalnya menciptakan suasana yang tenang dan kurangi suara bising supaya orang dengan demensia bisa fokus, kemudian juga bisa mengurangi kebingungan dan frustasinya. Bisa juga yang kita lakukan adalah modifikasi respon. Contohnya respon keluarga yang merawat terhadap perilaku tertentu bisa memperparah perilaku tersebut. Contohnya bisa membuat bapak tersebut semakin gaduh, gelisah. Hindari mengoreksi atau mempertanyakan tindakan orang dengan demensia. Dukungan terhadap hal yang menjadi fokus perhatiannya bisa memperbaiki suasana. Seperti tadi misalnya bapak yang sampai 10 kali menanyakan handuknya di mana, itu membuat respon keluarga jadi marah-marah. Bapak kan udah dikasih tahu, kok nanya terus. Akhirnya karena keluarganya marah-marah tersebut, misalnya anaknya marah-marah, si bapak tersebut merasa anaknya ini kok sekarang tidak sopan ya dengan saya. Akhirnya dia si orang dengan demensia tersebut, bapak tersebut bisa melakukan kekerasan fisik pada anaknya yang marah-marah tersebut sehingga ada perilaku gaduh gelisah. Nah, jadi di sini kita perlu memodifikasi respon kita bahwa dengan keluarga tahu karena bapak ini demensia sehingga dia menanyakan berulang-ulang, itu akhirnya mungkin respon kita tidak terlalu mudah cepat marah. Ya, karena ada salah seorang pasien yang dia tuh selalu menanyakan letak barangnya di mana. Nah, kemudian dia lupa jawabannya, kemudian dia bertanya lagi. Terus kemudian yang dia ingat adalah semua orang itu mukanya, ekspresinya itu marah ke bapak tersebut. Akhirnya yang terjadi pada si pasien tersebut adalah setiap hari dia minta maaf ke semua orang. Bahkan sampai ke semua tetangga tuh dia minta maaf karena dia seperti merasa melakukan kesalahan besar yang dia tidak tahu apa. Karena dia melihat orang-orang di sekitarnya yang tadinya baik akhir-akhir ini orang-orang di sekitarnya mukanya marah. Nah, jadi itu kalau memang sampai seperti itu tentu sudah menyebabkan konsekuensi yang kurang baik juga untuk si bapak tersebut dengan demensia. Kemudian hal yang bisa kita lakukan satu lagi adalah modifikasi tugas. Kita bisa membagi tugas menjadi beberapa langkah mudah dan fokus pada keberhasilan bukan kegagalannya. Misalnya ketika mau sikat gigi ya kita bisa bilang mengarahkan instruksi dengan ambil dulu sikat giginya, kemudian beri pasta gigi, terus kemudian masukkan ke mulut. Nah, kemudian kita juga bisa membiasakan rutinitas terstruktur di siang hari untuk membantu mengurangi kebingungan pada orang dengan demensia. Nah, jadi ketika kita membagi beberapa aktivitas sikat gigi menjadi beberapa tahap, akhirnya orang dengan demensia tidak beranggapan bahwa sikat gigi itu rumit atau membingungkan lagi. Karena kadang-kadang dia mau gosok gigi, dia hanya pegang sikat gigi, tapi dia tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Akhirnya dia marah dan frustasi. Akhirnya kita bisa melakukan modifikasi tugas tersebut dengan membagi tugas menjadi beberapa langkah mudah. Oke, jadi membantu seseorang dengan demensia
itu bisa Anda lakukan dengan mendengarkan. Bisa juga dengan meyakinkan bahwa mereka tetap bisa menikmati hidup. Bisa tetap suportif dan positif, kemudian berusaha melakukan yang terbaik supaya seseorang itu merasa dihargai. Jadi walaupun dia sering berkali-kali menanyakan, ketika kita tahu itu karena demensianya, akhirnya kita bisa memberikan respon yang tetap menyenangkan, bukan respon yang marah atau respon yang menyudutkan, sehingga orang dengan demensia tetap merasa dihargai oleh keluarganya. Nah, ini ada beberapa hal dasar dalam merawat orang dengan demensia yang perlu diketahui oleh caregiver atau orang yang melawat orang dengan demensia. Yang pertama adalah kita tidak dapat mengubah seseorang. Jadi orang yang Anda rawat, orang dengan demensia, itu sudah memiliki kelainan otak yang membentuk dirinya. Sehingga saat Anda mencoba untuk mengontrol atau mengubah perilakunya, kemungkinan besar Anda tidak akan berhasil atau menghadapi penolakan. Sehingga penting bagi caregiver dengan demensia untuk mencoba mengakomodasi perilakunya, bukan mengontrol perilakunya. Contohnya, bila seseorang itu bersikeras untuk tidur di lantai, ya Anda bisa letakkan kasur di lantai agar dia lebih nyaman. Ingatlah bahwa kita dapat mengubah perilaku kita atau lingkungan fisik. Mengubah perilaku kita sendiri seringkali akan mengakibatkan perubahan pada perilaku orang yang kita cintai. Jadi kalau perilaku kita dalam menghadapi perilaku orang dengan demensia yang kadang-kadang menyebalkan, itu bisa mempengaruhi bagaimana perilaku orang dengan demensia tersebut ke kita. Kalau kita responnya suportif, tentu dia tidak akan mudah marah-marah. Tapi kalau misalnya kita responnya marah-marah, akhirnya pasti menjadi lebih frustasi lagi. Orang dengan demensia akan jadi marah-marah ke semua orang. Ya. Kemudian poin yang kedua, periksakan ke dokter terlebih dahulu. Karena masalah perilaku mungkin memiliki alasan medis yang mendasarinya. Mungkin orang tersebut kesakitan atau mengalami efek samping yang merugikan dari obat-obatan. Karena dalam beberapa kasus, contohnya inkontinensia atau interkontinensia itu dia tidak bisa buang air besar atau dia berhalusinasi, melihat bayangan-bayangan yang orang lain tidak bisa lihat atau mendengar suara-suara yang orang lain tidak mendengar suara-suara tersebut. Mungkin ada beberapa pengobatan atau perawatan yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Contohnya, misalnya ada seorang bapak yang ketika dia mendengar bunyi mesin tik, misalnya, dia yakin sekali bahwa itu adalah teman kantornya yang sedang mengetik surat pemecatan dirinya. Padahal sebetulnya si bapak tersebut sudah pensiun. Itu contohnya. Akhirnya dia jadi marah-marah setiap kali mendengar bunyi orang entah mengetik di laptop atau bunyi orang mengetik. Itu contohnya. Jadi, jika sudah ada perilaku-perilaku seperti ini, penting buat kita mempertimbangkan untuk memeriksakan orang dengan demensia ke dokter terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku yang memiliki tujuan. Karena penderita demensia biasanya tidak dapat memberitahu kepada kita apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan. Mereka mungkin melakukan sesuatu seperti mengeluarkan semua pakaian dari lemari setiap hari, kemudian kita bertanya-tanya mengapa, sehingga kita marah-marah. Ibu, ngapain sih ini bajunya dikeluarin semua, ini kan sudah rapi. Contohnya seperti itu. Karena kemungkinan besar orang tersebut itu memenuhi kebutuhan untuk menjadi sibuk dan produktif. Jadi dia ingin menyibukkan dirinya, sehingga dia bongkar lagi lemarinya, kemudian dia tata ulang. Selalu pertimbangkan kebutuhan apa yang mungkin ingin dipenuhi oleh orang tersebut dengan perilakunya. Dan jika memungkinkan, cobalah untuk mengakomodasi mereka, bukan menentangnya atau marah-marah. Kemudian, perilaku bisa memiliki pemicu. Penting untuk dipahami bahwa semua perilaku itu dipicu, ini tidak muncul secara tiba-tiba. Mungkin sesuatu yang dilakukan atau dikatakan seseorang memicu suatu perilaku atau bisa juga perubahan dalam lingkungan fisik. Sehingga akar dari mengubah perilaku adalah bisa mengganggu pola yang kita buat. Cobalah melakukan pendekatan yang berbeda atau coba konsekuensi yang berbeda. Karena kadang-kadang cara yang hari ini efektif bisa jadi besok kurang efektif. Jadi kita perlu melihat
tadi penyebab perilakunya atau pemicu perilakunya. Oh ya, ini ternyata sudah disebutkan di sini ya, di yang nomor 5, bahwa apa yang berhasil hari ini mungkin tidak berhasil untuk besok harinya. Karena berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku bermasalah dan perkembangan alami proses penyakit, berarti bahwa solusi yang efektif saat ini mungkin perlu dimodifikasi untuk besoknya, atau mungkin tidak lagi berfungsi sama sekali. Sehingga kunci untuk mengelola perilaku sulit adalah kita perlu lebih kreatif, kita perlu lebih fleksibel dalam strategi kita sebagai caregiver untuk menangani masalah tertentu. Ya, jadi kita harus siap-siap jadi pribadi yang lebih kreatif dan fleksibel ketika kita merawat seseorang dengan demensia. Kemudian, poin yang keenam adalah dapatkan dukungan dari orang lain. Anda itu tidak sendiri. Ada banyak orang lain yang merawat seseorang dengan demensia, sehingga Anda bisa misalnya menemukan agen terdekat tentang penuaan atau aging, kemudian asosiasi Alzheimer, kemudian grup dukungan, organisasi atau layanan yang bisa membantu Anda. Harapannya bahwa orang yang Anda kasihi bisa mengalami hari-hari baik dan hari-hari buruk. Kemudian kembangkan strategi untuk bisa menghadapi hari-hari buruk tersebut. Nah, jadi memang kita perlu kreatif dan lebih fleksibel, dan jangan lupa untuk kita lihat dulu pemicunya apa, penyebabnya apa sih kok hari ini Bapak marah-marah padahal kemarin sudah tenang. Sehingga kita bisa berespon lebih baik terhadap gejala perilaku pada orang dengan demensia. Nah, ini saran yang lain untuk caregiver. Bila memang Anda merasa membutuhkan bantuan, mintalah bantuan kalau memang Anda membutuhkan. Kadang-kadang seorang istri misalnya ketika merawat seorang pasien dengan demensia, di mana suaminya itu badannya lebih besar, kemudian si istri badannya kecil, dan si suami ini kadang-kadang melakukan kekerasan fisik, tentu si istri mungkin jadi korban terus, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, sudah saatnya misalnya perlu dibicarakan dengan keluarga siapa yang bisa mendampingi ibu ketika merawat bapak. Ya, karena ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang caregiver itu membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian caregivers, orang dengan demensia itu juga perlu menjaga kesehatan fisik, emosionalnya, dan juga spiritual Anda. Karena kalau misalnya kita secara fisik lelah, emosinya kemudian kita tidak stabil, akhirnya apapun yang terjadi yang kita lihat pada orang dengan demensia itu di mata kita salah sehingga bisa marah-marah. Dan ketika kita marah-marah, akhirnya pasien yang sebetulnya sudah tenang karena merasa dimarah-marahi dan tidak nyaman, akhirnya dia bisa menangis-nangis atau dia bisa berperilaku gaduh gelisah marah-marah ke kita. Kemudian satu lagi adalah cari tahu sebanyak mungkin tentang demensia. Sehingga ibaratnya orang itu kan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, semakin Anda tahu lebih banyak tentang demensia, semakin Anda tahu apa sih yang bisa memicu perilaku pada orang dengan demensia, itu Anda akan semakin mengerti orang yang Anda rawat, kemudian Anda bisa menanganinya dan berespon lebih baik. Itu harapannya. Kemudian pada saat kontrol, pada saat memeriksakan orang dengan demensia ke dokter, Anda bisa bertanya pada dokter pekerja sosial tentang perawatan untuk orang dengan demensia. Ini tentunya untuk keluarga yang misalnya kekurangan sumber daya, misalnya orang yang merawat, karena beberapa kadang-kadang mereka ada juga yang memiliki fasilitas daycare, sehingga ketika anaknya bekerja siang hari bapaknya bisa dititipkan di sana, ketika nanti malam hari anaknya pulang bapaknya bisa dijemput. Misalnya ada juga beberapa kota atau beberapa panti yang menyediakan fasilitas daycare untuk orang dengan demensia. Kemudian Anda juga perlu bergabung bersama grup untuk saling memberikan dukungan. Kadang-kadang kita tidak tahu ketika Bapak seperti ini enaknya diapain ya, enaknya apa yang saya lakukan ya. Tapi dengan Anda sering mengobrol bersama grup untuk saling mendukung, akhirnya kalau teman saya, dulu Bapak saya pernah seperti itu, kemudian saya melakukan hal ini. Akhirnya Anda referensi atau pilihan yang hal-hal yang bisa Anda lakukan dalam merespon perilaku orang dengan demensia itu bisa lebih banyak. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kita perlu lebih kreatif dan fleksibel. Nah, kadang-kadang
kalau kita sudah emosi, sudah marah, akhirnya kreativitas dan kefleksibelan kita itu akan terbatas. Nah, tapi dengan kita itu sering bergabung bersama grup dan sering ngobrol, sering melihat, oh orang lain melakukan ini ketika bapaknya seperti ini. Akhirnya jadinya kita ingat, kita bisa meniru apa yang orang lain lakukan. Jadi nggak harus dituntut, kita harus kreatif, kita harus fleksibel yang jadi terasa untuk beberapa orang caregiver itu terasa membebani. Nah, itu salah satu solusinya bisa dengan banyak bercerita dengan grup dukungan demensia. Ya. Oke, ini tadi daycare ya untuk memberi kesempatan Anda beristirahat karena orang dengan demensi, caregiver orang dengan demensia itu tetap perlu istirahat. Jadi jangan lupa yang kesehatan yang perlu diperhatikan bukan hanya orang dengan demensia, tapi juga kesehatan caregivernya. Karena semakin Anda sehat, Anda akan bisa caregiving seorang dengan demensia dengan lebih baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Nurul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Natali. Demikianlah penjelasan mengenai apa saja tips-tips dan saran bagi seorang caregiver agar dapat membantu meringankan beban dalam merawat seorang lansia. Saya rasa cukup jelas nih Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Natali. Selanjutnya waktu kita tinggal 15 menit, dokter, sekitar 15 menit. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya dokter. Yang pertama mungkin dari dokter Rosita dari Yogyakarta ya dokter. Ini ada untuk dokter Titis dan dokter Natali. Jadi dokter Titis, bagaimana upaya menghambat demensia menjadi lebih parah? Apakah ada kemudian apakah ada jenis makanan yang dikonsumsi yang akan meningkatkan atau menghambat demensia itu? Serta apakah ada obat untuk menghambat demensia itu sendiri? Pada dokter Titis kami persilahkan. Terima kasih Dokter Nurul. Jadi di sini upaya untuk menghambat demensia supaya tidak menjadi lebih parah. Mungkin kalau sudah memang ada sudah demensia, memang harus diberikan obat-obatan supaya tidak memperburuk atau meningkatkan progresivitas penyakitnya. Ya mungkin ada obat-obatan yang dipakai untuk mengobati demensia, contohnya seperti asetilkolin esterase ya, atau mungkin bisa diberikan obat-obatan seperti memantin itu untuk mengurangi penyakitnya yang supaya tidak makin memburuk. Kemudian untuk jenis makanan pasti kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat ya, artinya yang rendah lemak ya, kemudian yang mengandung protein yang tinggi, karena tadi kan demensia juga bisa disebabkan adanya faktor risiko penyakit ya, seperti diabetes, kemudian hipertensi. Jadi saya rasa ya makanan kita harus artinya 4 sehat 5 sempurna itu ya, kalau lemak ya lemak yang sehat ya, bukan lemak yang jahat, kemudian protein, karbohidrat, buah-buahan, kemudian susu ya, itu masuk di protein ya mungkin ya, itu makanan yang harus kita konsumsi ya, bukan untuk menghambat, tetapi kalau menurut saya ya makanan yang itu kan wajib, makanan itu yang sehari-hari kita makan. Karena kalau demensia sendiri kan memang gangguannya di otaknya, jadi gangguan mental organik ya. Jadi kalau makanan yang menghambat, mungkin untuk terjadinya demensia lebih tertangani secara dini, mencegah secara dini. Seperti itu Dokter Nurul. Baik, terima kasih dokter.
Mungkin untuk ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Rusita juga ditujukan kepada Dr. Natalia. Bolehkah kita mendorong orang dengan demensia untuk mengingat? Misalnya dia diminta mencatat apa-apa yang ditanyakan seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana upaya kita supaya anggota keluarga itu tidak stres menghadapi seorang lansia itu? Demikian dokter, silakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nurul. Jadi mengupayakan orang dengan demensia untuk mengingat tentu boleh-boleh saja. Namun dengan cara yang ibaratnya yang fleksibel, dengan cara yang luas. Misalnya kita mengajak orang dengan demensia tebak-tebakan, atau misalnya kita mengajak mereka untuk isi TTS seperti itu, atau misalnya dengan cognitive remedial therapy, misalnya dengan cara sambil membuka album lama, terus kemudian kita tadi ini siapa ya, ini dulu acara apa pas kita foto di sini, ini di mana ya, ingat nggak ini tahun berapa. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya menstimulasinya itu dengan hal sehari-hari yang dia lakukan. Jadi bukan seperti anak SD yang kayak belajar seperti itu, mungkin bisa membuat orang dengan demensia jadi frustasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana supaya keluarga tidak stres ya. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan di slide saya yang terakhir, bahwa kalau memang Anda butuh bantuan, mintalah bantuan. Kemudian bergabung ke support group dengan perawatan orang dengan merawat orang dengan demensia, supaya Anda bisa jadi punya referensi, ada pengalaman orang ketika mereka merawat orang dengan demensia itu seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya Anda sedang lelah, Anda bisa jadi bisa juga memiliki mengusahakan break terlebih dahulu. Misalnya Anda lelah atau akhir-akhir ini secara mental Anda marah, Anda bisa misalnya minta tolong adik atau saudara untuk bergantian dulu merawat Bapak. Sampai kemudian nanti Anda sudah merasa sudah relief, sudah lebih baik, Anda siap kembali untuk merawat Bapak. Jadi itu contoh hal-hal lain yang bisa dilakukan Dr. Nurul selain tadi memahami konsep-konsep tentang demensia, mencoba memahami perilaku orang dengan demensia itu seperti apa sih sehingga kok bisa menyebabkan perilakunya seperti itu, pemicunya apa. Jadi kita lebih paham, akhirnya meminimalisir rasa marah kita. Itu Dr. Nurul. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya mungkin kita lanjut pada pertanyaan dari Dr. Hairiadi, spesialis kesehatan jiwa. Dokter, ini ditujukan kepada Dr. Natali dan Dr. Titis juga. Kalau ke Dr. Titis itu bagaimana kita membedakan demensia dan pseudodemensia, dokter? Kemudian yang kedua, sejauh mana efektivitas penggunaan antipsikotik pada pasien demensia ini? Kemudian untuk Dr. Natali itu bagaimana manfaat terapi hormon? Apakah bisa menghambat terjadinya demensia atau tidak? Demikian, saya persilakan mungkin pada Dr. Titis dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Nurul. Jadi yang pertanyaan pertama, bagaimana membedakan demensia dengan pseudodemensia ya? Kalau pseudodemensia itu mungkin kita melihat ada riwayat psikiatri atau tidak ya. Kalau pseudodemensia kan seringkali ada riwayat psikiatri, sedangkan untuk demensia sendiri tidak ada riwayat psikiatri sebelumnya. Kemudian untuk kejadiannya kalau demensia itu kan secara kronis progresif, sedangkan untuk pseudodemensia karena tadi ada riwayat psikiatri, mungkin kita harus melihat onsetnya bervariasi seperti itu ya. Karena pseudodemensia itu mungkin yang sering kali kita sebut dengan pseudodemensia adalah depresi ya. Jadi seringkali kan demensia pseudodemensia kita dengan depresi. Kemudian untuk gangguan kognitifnya, kalau untuk demensia mungkin gangguan kognitifnya terjadinya selama jangka panjang. Kemudian kalau pseudodemensia lebih ke jangka pendek ya, karena kan tadi tergantung dari onsetnya juga. Saya rasa seperti itu.
Mungkin malah Dokter Adi sudah tahu perbedaan demensia dengan pseudodemensia ya. Kemudian efektivitas antipsikotik pada pasien demensia, antipsikotik saya rasa diberikan kalau pasien demensia itu ada BPSD-nya ya. Jadi BPSD-nya gejala apa yang akan kita terapi, misalnya ada gangguan psikotik seperti halusinasi, waham, pasti harus kita berikan antipsikotik dan pasti akan efektif pemberian antipsikotik tersebut gitu. Itu Dokter Nurul. Ya, langsung saya jawab yang bagian saya, boleh ya Dokter Nurul ya? Monggo Dokter, silakan Dokter. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan Dokter Hairiadi terkait terapi hormonal untuk orang dengan demensia, untuk mencegah atau menghambat demensianya. Nah, jadi terapi untuk demensia itu sampai sekarang masih banyak berkembang ya. Jadi kalau misalnya ke arahnya ke terapi hormonal mungkin juga sedang banyak dikembangkan, namun masih belum banyak dilakukan. Jadi ibaratnya masih butuh banyak pengembangan untuk bisa sampai itu diaplikasikan secara luas pada orang dengan demensia. Demikian Dokter Nurul. Baik, terima kasih banyak Dokter Natali. Waktu kita masih tinggal 3 menit, tinggal 3 menit. Mungkin ini pertanyaan terakhir Dokter. Beberapa, mohon izin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin akan kita share di grup seperti itu mungkin Dokter. Ini saya mungkin untuk Dokter Erlansa Budi Yoga kali ya. Dokter ini ditujukan kepada Dokter Natali sebagai dokter umum. Kapan kita merujuk pasien dengan demensia ke sejawat neurologis atau psikiatri? Seperti itu. Terima kasih. Silakan Dokter Natali. Ya, terima kasih. Nah, tadi yang seperti yang kita bahas, demensia itu kan ada banyak tipenya ya. Jadi, sehingga pengobatannya untuk berbagai macam tipe-tipe demensia itu secara evidence-based medicine itu berbeda-beda dan kemudian banyak berkembang juga. Nah, jadi sedangkan yang disampaikan dalam webinar kali ini adalah terutama kalau demensia dengan ada gejala perilakunya. Nah, jadi kalau memang sudah ada gejala perilakunya, di mana keluarga dan pasien juga kesulitan untuk bagaimana sih menangani gejala perilaku pada orang dengan demensia, itu bisa dikonsultasikan ke psikiater. Nah, namun kalau demensianya tersendiri yang terkait dengan pengobatannya, bagaimana untuk bisa lebih meningkatkan ada memorinya dan sebagainya, itu mungkin lebih terkait ke neurologi. Demikian Dokter Nurul. Jam 15 saya rasa mungkin seperti itu Dokter. Kita ini cukup menarik sekali Bapak Ibu. Jadi lansia dengan demensia itu memang gampang-gampang susah ya untuk menghadapi seseorang dengan demensia ini. Nggak masuk. Halo? Masuk, oke. Maaf. Cukup menarik sekali Bapak Ibu. Jadi lansia dengan demensia itu memang gampang-gampang susah ya kita menghadapinya. Kita harus memiliki kesabaran yang ekstra, terutama terhadap lansia dengan BPSD, dengan gangguan perilaku. Dan justru hal itulah yang menjadi tantangan berat bagi seorang caregiver. Jadi saya rasa seperti yang dijelaskan tadi, demensi atau yang biasa disebut dengan pikun itu yang merupakan kondisi di mana terjadinya penurunan daya ingat, merosotnya interaksi sosial dan cenderung semakin memberat. Di situ kita perlu perlu mengetahui juga penyebabnya dari demensia itu apa saja. Misalkan seperti yang disebutkan Dokter Titis tadi, bisa stres, merokok, kurangnya aktivitas, ada obesitas maupun penyakit-penyakit diabetes maupun hipertensi atau penyakit jantung seperti itu. Kemudian dari gejala-gejala perilaku dari demensia itu perlu kita ketahui dari mana pencetusnya, dari mana pencetus yang bisa menyebabkan perilaku gangguan perilaku serta bagaimana konsekuensinya. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi ada membahas tentang azan.
Kita break sebentar untuk azan. Stop, oke. Baiklah, saya rasa cukup demikian. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Karena keterbatasan waktu juga, kita harus mengakhiri seminar online ini. Demikian, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, salam sehat jiwa dari kami panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.